Pertemuan kedua, kasih Allah menggerakkan pertobatan. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Manusia itu rapuh. Dunia yang semakin menanggung beban polusi, persahabatan pudar, fanatisme, ideologi, atau kelompok yang memecah persatuan keluarga manusia merupakan akibat dari kerapuhan manusia itu sendiri. Bagaimana seseorang dapat memulihkan dirinya, keluarganya, gerejanya, negaranya, jika ia sendiri masih penuh dengan kerapuhan? Dokumen Humana Komunitas menegaskan bahwa untuk memulihkan kondisi hidup yang telah terluka itu dibutuhkan keberanian untuk bertobat. Kisah Nabi Yunus dalam kitab Yunus bab 4 bertemakan pertobatan. Pertobatan pertama-tama dituntut dari sang Nabi sendiri yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan. Masalahnya bukan pada kejahatannya, tetapi pada keyakinannya yang tidak setuju dengan sifat Allah yang penuh kasih rela mengampuni pendosa yang bertobat. Sebagai Nabi, Yunus sungguh berjuang mengubah arah keyakinan dan pendapatnya dari Allah yang semestinya menghukum orang berdosa ke Allah yang pengasih dan penyayang. Sehingga ia rela dengan sepenuh hati menjadi pembawa pengampunan. Kasih Allah itu begitu luas dan universal. Tidak eksklusif hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk semua saja yang rapuh. Dan ia dengan senang hati mengampuni mereka yang berdosa karena kerapuhannya bila mereka bertobat. Pada akhirnya Tuhan memberikan keselamatan, bukan hukuman yang membuat manusia semakin sengsara. Bila Injil Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 menjadi bagian kesatuan dari cerita bab 1-2. Perikop bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 merupakan bagian dari cerita bab 3-4. Setelah Yunus dimuntahkan oleh seekor ikan besar ke daratan, Tuhan memerintahkan kepadanya untuk kedua kalinya. Perintah seperti dalam perutusan pertama ketika ia menolak dengan melarikan diri, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Akan tetapi terdapat juga perbedaan antara perintah pertama dan kedua ini, tepatnya mengenai alasan mengapa Yunus harus pergi ke Niniwe. Alasan pada perintah pertama adalah karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pada perintah kedua berbunyi, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Penekanan perintah kedua ini adalah kewajiban untuk mematuhi perintah Tuhan dari pihak Yunus, karena perintah tersebut merupakan firman Allah. Seorang nabi semestinya melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tanggapan yang diberikan oleh Yunus ketika menerima dua perintah Tuhan itu berbeda. Di perintah pertama, ia melarikan diri. Di perintah kedua, ia tunduk atau taat dengan pergi ke Niniwe. Di perintah yang kedua ini nampak nyata kasih Tuhan sebab ia tetap bersikeras memanggil Yunus sebagai nabinya meskipun sebelumnya Yunus pernah tidak taat dan malah melarikan diri. Isi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe adalah 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Kata ditunggangbalikan pernah disebut dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 21, ayat 25, ayat 29 untuk menggambarkan kehancuran Sodom dan Gomora. Akan tetapi bila Sodom dan Gomora benar-benar ditunggangbalikan, Niniwe tetap aman karena orang-orang Niniwe bertobat dan percaya kepada Allah. Injil Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 lebih bercerita tentang pergulatan sang nabi sendiri setelah mewartakan pertobatan daripada tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Bila di atas kapal, sikap Yunus yang memberontak diperlawankan dengan sikap awak kapal yang taat di Niniwe, sementara orang-orang Niniwe bertobat, Yunus memberontak untuk kedua kalinya. Meskipun sang nabi menaati perintah Tuhan, belum tentu itu dilakukannya dengan sepenuh hati. Disinilah pergulatan Yunus. Bila di atas kapal ia lebih memilih untuk dibuang ke laut daripada berseru kepada Allah, setelah Niniwe diampuni, ia memilih untuk mati daripada mengenal kebenaran Tuhan. Juga sebagaimana awalnya ia menghindar untuk pergi ke Niniwe, setelah membuat orang-orang Niniwe bertobat, ia menolak untuk meninggalkan Niniwe dan kembali ke negerinya. Ia tetap tinggal di sebelah timur kota Niniwe dan mencoba untuk membuktikan kepada Allah bahwa dirinya benar. Apa yang sebenarnya membuat Yunus menolak untuk mewartakan pertobatan dan seakan terpaksa melakukannya? Allah pengasih dan kekesalan Yunus. Kisah dalam Injil Yunus bab 4 dibuka dengan pemberitahuan tentang situasi hati Yunus bahwa ia sangat kesal dan marah. Dalam bahasa Ibrani, kata kesal mengesalkan menggunakan kata ra'ah, kata yang juga digunakan dalam bab 1 ayat 2 untuk menggambarkan kejahatan orang-orang Niniwe. Bisa jadi saat Yunus melarikan diri dari perutusan pertama, ia sudah menyimpan kekesalan ini.
Juga ketika ia kemudian berangkat ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan, hatinya masih kesal. Apa yang membuat sang nabi menjadi sangat kesal? Sebelum membicarakan kekesalan Yunus dalam Injil Yunus bab 1 ayat 1, perikop membicarakan tentang Allah yang membatalkan murkanya terhadap orang-orang Niniwe karena mereka bertobat. Selanjutnya, Yunus menjelaskan mengapa ia melarikan diri. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Alasan Yunus menjadi kesal karena melihat apa yang dilakukan Tuhan Allah, ia berbelas kasih dan tidak jadi menghukum. Doa Yunus dalam bab 4 ayat 2 mendengungkan kembali kitab Keluaran bab 34 ayat 6, yang juga diulangi dalam kitab Yoel bab 2 ayat 13. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Di sini ditemukan hal yang ironis lagi sementara Raja Niniwe mencintai kehidupan dan mengharapkan bahwa Allah berbelas kasihan dengan mengampuni dosa-dosanya dan dosa rakyatnya. Yunus malah marah dan kesal karena mengetahui bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Baginya Allah itu semestinya bersikap adil, yaitu memberikan ganjaran setimpal kepada penduduk Niniwe dengan menghukum mereka karena mereka jahat, bukannya mengampuni. Kekesalan Yunus ditumpahkan dengan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Lebih baik mati daripada hidup, ungkapnya. Sebelum Yunus juga pernah dikisahkan seorang nabi yang menginginkan untuk mati dalam rangka menjalankan perutusan dari Tuhan, namanya Elia. Setelah mengalahkan para nabi Baal di Gunung Karmel, Elia diancam oleh Ahab, Raja Israel, untuk dibunuh. Saat ia melarikan diri dari bahaya itu, ia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya karena merasa gagal. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Elia dan Yunus. Bila Elia ingin mati karena merasa misinya tidak berhasil, sebaliknya Yunus ingin mati karena justru misinya berhasil. Nampaknya pengampunan yang diberikan kepada kota Niniwe yang jahat merusak keyakinan Yunus. Ia lebih menginginkan keadilan dan menolak berdamai dengan cara Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Saat di atas kapal, Yunus memilih mati daripada tunduk pada kehendak Tuhan yang mengutusnya. Sekarang pun ia kembali meminta untuk mati karena tidak senang dengan sikap Tuhan yang berbelas kasih. Menanggapi sikap Yunus ini, Tuhan bertanya kepadanya, "Layakkah engkau marah?" Pertanyaan ini mengungkapkan secara implisit penolakan Tuhan untuk memenuhi permintaan kematian Yunus. Tuhan yang menggerakkan orang-orang Niniwe untuk bertobat dari jalan yang jahat mengisyaratkan bahwa nabinya harus bertobat dari kebenaran dan keyakinannya sendiri. Allah pengasih dan pertobatan Yunus. Menanggapi pertanyaan Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus menjawab dengan diam. Dalam tindakan, ia meninggalkan kota dan mendirikan sebuah pondok di luar kota untuk ditinggalinya. Alasan meninggalkan kota itu tidak dijelaskan. Akan tetapi perginya Yunus meninggalkan kota yang jahat mengingatkan akan keluarnya Lot beserta keluarganya meninggalkan kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena penduduk kota itu sangat jahat. Dalam terang ini, tindakan Yunus mengikuti Lot yang meninggalkan Sodom dan Gomora yang akan diluluhlantakkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian bisa jadi Yunus masih mengharapkan Tuhan menghukum penduduk Niniwe sebagaimana ia menghukum Sodom dan Gomora. Namun Tuhan tidak meninggalkan Yunus. Ia tidak jemu-jemu memberi tanda-tanda supaya Yunus memahami dirinya yang pengasih dan kehendaknya untuk mengampuni orang berdosa. Sebelumnya ia memberi tanda lewat angin, badai laut, dan seekor ikan besar. Kini ia membuat tanda dengan menumbuhkan pohon jarak untuk menghibur nabinya yang sedang sangat kesal terhadapnya. Lewat tanda ini diketahui dalam diri Yunus bahwa hal dari Tuhan yang menyukakan dirinya membuatnya bersukacita, tetapi hal dari Tuhan yang tidak sama dengan pikiran dan keyakinannya membuatnya kesal. Meski Tuhan terus mendatanginya, Yunus tetap tidak dapat keluar dari kekesalan hatinya karena menemukan kenyataan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah pengasih dan penyayang kepada semua orang. Berhadapan dengan karakter Tuhan ini, sekali lagi, sang nabi bersikukuh dengan keinginannya lebih baik mati daripada hidup, bahkan marah sampai mati. Menanggapi pemberontakan dan protes dari nabinya tersebut, Allah memberikan pernyataan yang terakhir tentang dirinya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Di ayat 11 ini disebut kata sayang dan kata ini dapat menjelaskan perbedaan antara Allah dan Yunus. Tuhan menerima pertobatan para pendosa, ia juga memperhatikan orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka berbuat dosa.
Sifat belas kasihan Allah yang ditentang oleh Nabi ini memiliki dua segi, yaitu mengampuni dosa orang-orang yang bertobat dan berbelas kasihan kepada semua manusia karena mereka adalah makhluk hidup. Belas kasih Tuhan bagi ciptaannya ini tidak merusak keadilan seperti yang dipikirkan oleh Yunus, sebaliknya kasih menjadi komponen penting dalam melakukan keadilan. Pergulatan Yunus antara menjadi seorang nabi yang mesti menjalankan perintah Tuhan dan keadaan diri yang tidak menginginkan untuk melaksanakan perintah itu berkaitan dengan Allah yang begitu penuh kasih. Yunus tidak setuju dengan Allah yang tidak menghukum orang berdosa namun malah mengampuni. Sekarang Tuhan membuatnya sadar akan martabat kehidupan yang mestinya dikasihi dan diampuni. Pertanyaan retoris dari Tuhan tidak membutuhkan jawaban. Karena itu Yunus diam tidak menjawab. Diamnya ini seakan menjadi penemuan dirinya bahwa ada perbedaan antara Allah dan dirinya. Allah sayang kepada orang-orang yang berdosa. Sementara Yunus berfokus pada keyakinan akan Allah yang adil yang semestinya menghukum orang-orang berdosa. Seperti kisah Ayub, kisah Yunus diakhiri dengan penyerahan diri setelah memberontak kepada Tuhan. Bila Ayub mengakhiri perjalanan imannya dengan mengakui kebenaran Allah secara eksplisit, pengakuan Yunus terjadi dalam kediaman dan keheningan. Karakter Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang dalam Injil Yunus bab 4 ditampilkan oleh Yesus saat ia mengampuni orang berdosa. Injil Yohanes menceritakan, ketika para ahli Taurat dan orang Farisi mendapati seorang perempuan yang berzina, dan menurut mereka si perempuan itu harus dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Injil Lukas bab 19 mengisahkan Yesus yang mengampuni Zakheus, seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai pendosa besar oleh masyarakatnya karena ia bertobat. Bahkan Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai sama seperti Zakheus, untuk menjadi muridnya. Pada pertemuan ini, kita mendalami sosok Allah yang pengasih. Karena kasihnya itu ia menggerakkan pertobatan baik orang-orang pilihannya maupun siapa saja. Terutama orang-orang yang memiliki kekuatan, kedudukan, dan mandat untuk menentukan kehidupan masyarakat umum sebagaimana orang-orang di Niniwe yang menjadi penguasa dunia saat itu. Mengenai tema pertemuan kita ini ada dua hal yang dapat kita hayati dan terapkan dalam kehidupan kita, yaitu cara Allah menggerakkan manusia untuk bertobat dan pergulatan manusia untuk melakukan pertobatan. Perikop Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 menunjukkan bahwa meski Nabi Yunus sangat kesal menjalani perutusan, namun Tuhan mendampinginya terus-menerus dengan setia dan kasih. Nabinya telah melakukan tugasnya dengan berhasil, yaitu mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe dan mereka bertobat. Akan tetapi kondisi hati dan batinnya belum berdamai. Nampaknya Tuhan bukanlah sosok yang memperalat manusia, begitu saja demi tujuannya sendiri ia memperhatikan kesejahteraan jiwa dan raga orang-orang yang menjadi alatnya. Ia tidak ingin membiarkan mereka mati dengan keadaan kesal hati, sebaliknya ia menghendaki mereka hidup dalam damai dan mengalami kegembiraan sebagaimana yang ia lakukan untuk Yunus. Yunus juga seorang manusia yang rapuh sama seperti kita, akan tetapi kerapuhan ini tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk menyalahkannya. Karena ia adalah Tuhan pengasih dan penyayang, kerapuhan manusia justru menjadikannya selalu hadir, menyertai, dan membimbing manusia untuk bertobat. Kisah Zakheus dalam Injil Lukas dapat menjadi gambaran lebih jauh bagaimana Tuhan Yesus yang penuh kasih mendekati orang berdosa sehingga orang tersebut bertobat. Yesuslah yang pertama kali menyapa Zakheus dengan memanggil namanya saat ia sedang di atas pohon ingin melihatnya lewat. Lalu Yesus mengatakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Kehadiran Yesus di rumah dan keluarga Zakheus inilah yang membuatnya bertobat dengan cara tidak lagi korupsi dan bermurah hati dengan membagikan hartanya kepada orang miskin. Kasih dan penyertaan Yesus menggerakkan orang untuk bertobat. Dari pihak manusia sendiri, pertobatan adalah sebuah perjuangan. Butuh keberanian untuk bertobat. Seluruh ayat dalam bab 4 dari kitab Yunus menceritakan pergulatan Yunus menuju pertobatan. Perjalanan Yunus yang menyimpang dari kehendak Allah bukan soal tindakan dosa seperti memeras atau membunuh, tetapi keyakinan dan pikiran yang menolak Tuhan yang menurutnya berbuat tidak adil. Tuhan itu semestinya menghukum orang berdosa, itu adil. Tapi kenyataannya Tuhan menyatakan diri sebagai yang pengasih dan penyayang. Orientasi pertobatan Yunus mengarah pada persetujuan dirinya akan apa yang Allah lakukan untuk umatnya dan ia dengan rela dan bahagia menjadi nabinya. Hidup sepadan dengan kehendak Allah yang menyatakan dirinya. Inilah pertobatan. Tentu saja dalam kehidupan umat beriman, pertobatan tidak berhenti pada pemahaman seperti itu. Orientasi pertobatan Yunus dapat menjadi model pertobatan kita yang selanjutnya pertobatan itu kita wujudkan dalam tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh Zakheus. Kita semua dipanggil untuk menjadi nabi-nabi kasih Allah.
Pertanyaan pendalaman. 1. Bila kita menemukan diri kita atau orang lain bertindak jahat merugikan diri kita dan atau sesama, dalam benak dan keyakinan kita, apa yang Tuhan semestinya lakukan untuk mereka? 2. Hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk dapat bertobat? 3. Sungguhkah Tuhan yang menyertai dan membimbing kita, bahkan hadir dalam diri kita melalui sakramen Ekaristi yang kita terima, menggerakkan kita untuk bertobat? 4. Bagaimana kita memandang kerapuhan kita, apakah sebagai alasan Tuhan menjauhi kita, atau kita menjauhi Tuhan?